Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita datang ke gereja. Dan mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua. Saya memberikan waktu untuk saat teduh sejenak. Untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran. Sebagaimana mau kita fokus untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Bapa. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita mau angkat pujian ini dari awal dengan penuh ucapan syukur kepada belas kasih Tuhan. Apa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh Tuhan, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan dari kasih-Mu, Bapa. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu, bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada pada
Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Si Bapa sayang anaknya, demikianlah Terima kasih Yesus Kristus. Mengasihiku. Seperti Bapa yang sayang anaknya, Kau jadikan Kau mengasihi kami semua Tuhan. biji matamu, Terima kasih Bapa. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu Bapa, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita naikkan segala ucapan syukur kita. Kita tinggikan, kita agungkan Dia, Tuhan Yesus Kristus. Oh, kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu Bapa, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Bapa. Kami berserah padamu Tuhan. Kau kami tinggikan, Kau kami agungkan, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, jalan selamat.
dapat kami balas Tuhan, selain memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa di sorga, Yesus Kristus, inilah setiap hati kami Bapa. Kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami semua Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. dengan Apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Yesus Kristus. Tidak lagi kami dapat balas Tuhan segala kebaikan Tuhan, selain memuji dan menyembah Engkau saja Bapa. Kita mau pujikan pujian dari awal, Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas mari kita mengangkat tangan kita yang rindu segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ditinggikan dan dimuliakan Engkau Tuhan dalam segala pujian dan sembah kami Bapa. Kami memberikan yang lebih lagi Tuhan. Inilah setiap hati kami yang siap untuk terus muji dan menyembah Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Bisa saling sapa kiri kanannya. Dan katakan, Yesus Tuhan kita adalah Raja kita.
Sebelum kita menaikkan segala pujian-pujian kita mau coba yel-yel kita dulu. Jargon dari gereja Mafa. Belas kasih kepada dunia, Menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. sekali lagi, belas kasih kepada dunia, Menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. 30 menit Tuhan. Kita mau lebih lagi menaikkan segala pujian kita bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus yang adalah Raja kita, yang telah turun ke dunia, memberikan dirinya untuk menjadi hamba sama seperti kita semua. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri hidupku. Telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, perkasaanmu Tuhan Rajaku. Dengan semangat kita menaikkan pujian ini, bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berdata kau Tuhan Rajaku. Biarlah segala musik memuji Tuhan. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berdata kau Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus yang adalah Raja. Masih semangat semuanya Bapak Ibu? Sekali lagi masih semangat? Amin. Kita mau menari buat Tuhan kita, di mana Yesus adalah
kekuatan kita, biarlah kesegaran bagi jiwa-jiwa kita, dan biarlah Dia yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Kaulah kuat. Meskipun musuh di depanku, Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, dan janjimu Engkau bersamaku. takkan goyah, Takkan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yesuslah kekuatan kita dan Dialah penghibur. Meskipun musuh di depan, Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, dan sungguh Engkau bersamaku. beribu rebah, Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, perlindunganku. Kaulah kuatku, perlindunganku. Kuatku, perlindunganku, kebanggaanku dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kebanggaanku, dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. dimuliakan Tuhan kita. Silakan duduk Bapak
tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita memberikan hati kita untuk mendengar firman-Nya, menerima firman-Nya. Dan biarlah segala pujian-pujian kita tadi menjadi dupa ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Banyak sekali perkara dalam kehidupan kita, meskipun banyak perkara, banyak masalah dalam kehidupan kita, mari kita sisihkan dulu, kita mendengar firman-Nya, mendengar segala nasihat jalan-Nya dalam kehidupan kita. Allah peduli, Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan
Demikian pengakuan kami Tuhan dan pernyataan iman kami kepadamu. Allah mengerti, Allah peduli terhadap setiap kehidupan kami. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kami berjalan sendiri, berjalan seperti seorang yatim piatu yang tanpa pengharapan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kami pengharapan yang kuat di dalam-Mu. Sehingga kami terus menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang terus bisa mengalahkan segala tantangan, rintangan yang ada di depan kami, yang menguji ketabahan kami, yang menguji kesabaran kami, yang menguji kerohanian kami. Sehingga kami atas pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, kami tampil sebagai pemenang-pemenang ilahi, di mana Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, pujian dan penyembahan sudah kami persembahkan kepadamu dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati. Kini saatnya berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman Tuhan, sehingga sungguh kami boleh mengerti rancangan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak Tuhan. Dan berikan kemampuan kepada kami semua untuk mempercayai setiap firman Tuhan, untuk mengimani setiap perkataan-perkataan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan sungguh-sungguh berikanlah kepada kami semua kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya nyata kekuatan dan kuasa datangnya dari Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami, biarlah siap ditaburi oleh benih-benih ilahi, benih-benih surgawi tumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ketenangan dalam batin kami, jiwa dan roh kami, serta fisik kami, untuk kami persiapkan untuk menghormati setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi salam. Biarlah pagi ini pagi yang penuh kemenangan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman, kita sudah memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Tentunya kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi, biarlah persiapkan dengan baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang masih ada di luar bisa segera masuk, sehingga gerbang bisa ditutup dan Bapak bisa konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan. Dan saya berharap tidak ada yang keluar masuk ke kamar mandi atau ke tempat lain. Kalau tidak sangat terpaksa dan Bapak Ibu mau pingsan, bolehlah kamar mandi. Tapi selama masih bisa, Bapak Ibu tetap tinggal tenang dalam ruangan ini untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua. Bapak Ibu dan Saudara, pagi hari ini kita sampai pada pembahasan bagaimana gereja menjadi kuat. 3 bulan yang lalu kita membahas bagaimana gereja kita menjadi gereja yang sehat. Dan 3 bulan ini bagaimana gereja kita menjadi gereja yang kuat. Banyak tantangan, banyak rintangan yang mesti dihadapi oleh gereja Tuhan. Baik tantangan-tantangan kebanyakan yang dialami oleh dunia ini juga, termasuk juga tantangan-tantangan kekristenan. Bagaimana kita mau bertumbuh, mau berkembang. Bagaimana ajaran-ajaran yang sehat mulai dihindari oleh banyak orang. Yang dimau adalah ajaran-ajaran yang menyukakan telinganya. Kalau yang menyentuh dosa, oh itu Pak Pendeta tahu masalah saya itu. Pasti Pak Pendeta sirik sama saya. Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan disampaikan dengan ketulusan hati, dengan doa kepada Tuhan, tentu akan membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Kita mau gereja ini menjadi gereja yang kuat, menghadapi gelombang tantangan-tantangan kehidupan. Gereja ini kuat, bukan hanya gedungnya yang sudah kokoh, sudah kuat, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya.
Orang-orang yang beribadah di dalamnya, yang adalah gereja Tuhan, juga adalah gereja yang kuat. Beberapa hari ini kita membahas bagaimana gereja yang kuat, gereja yang bekerja, gereja yang melayani sesuai dengan karunia-karunia yang ada dalam dirinya. Gereja yang kuat, gereja yang setiap orang ambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing pribadi. Sehingga semua orang saling melengkapi. Semua orang saling bergandeng tangan memajukan. Tidak berjalan, tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama. Minggu yang lalu kita dengar dari hambanya menyampaikan, kalau kita berjalan sendiri, kita bekerja lain dengan yang lain, kita akan jadi orang aneh. Mari kita menjadi orang-orang sewajarnya, sebagaimana Tuhan akan tolong kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, gereja yang kuat bukan hanya dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat, tetapi juga gereja yang kuat, baik yang ada dalam gereja itu, mulai dari pemimpin sampai semua jemaat Tuhan, itu adalah orang-orang yang kuat di dalamnya. Mampu memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang-orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan lihat dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Kita akan mulai ayat yang ke-42 sampai 45. Kita akan sama-sama belajar di dalam Injil Markus pasal yang ke-40, pasal yang ke-10 ayat yang ke-42 sampai 45. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Injil Markus. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari-hari ini kalau kita mengingat 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Yesus sedang memperlihatkan dirinya, baik kepada murid-muridnya, baik kepada orang-orang yang sedang dalam keputusasaan, mereka yang berjalan di jalan Emmaus, mereka dalam keputusasaan, mereka dikuatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan akan menilik kehidupan kita. Tuhan datang atas kehidupan kita. Bukan memanggil kita pulang, tetapi untuk memberikan kekuatan baru bagi kita. Barangkali mengalami kelemahan-kelemahan kehidupan. Barangkali sedang dalam kondisi sakit. Biarlah di momen hari-hari ini, biar Tuhan melawat kita secara pribadi. Supaya kita kuat kembali oleh Tuhan. Murid-murid juga bisa menjadi lemah. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ada kekuatan baru. Dan pagi hari ini kita sama-sama belajar. Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dunia ini, bisa jadi kita juga menjadi lemah. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kekuatan baru. Bagaimana gereja kita menjadi gereja yang sangat kuat. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, gereja yang kuat bukan diukur dari struktur organisasinya. Bukan juga seberapa hebat pemimpinnya, berapa hebat dan berkarismanya seorang pemimpin. Memang itu tidak salah dan itu diperlukan. Tatanan organisasi diperlukan supaya gereja juga menjadi kuat. Tetapi tentu kita akan juga melihat juga bukan seberapa semangatnya atau seberapa besar otoritas yang dimiliki oleh seseorang dalam sebuah gereja. Kalau kita melihat dalam Injil Markus ini, Tuhan mengingatkan kembali, kalau kita menjadi gereja yang kuat,
bukan soal jabatan, bukan soal siapa yang menjadi penguasa, tapi siapa yang mau melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat ini sebenarnya berawal dari sebuah perebutan jabatan. Seorang datang kepada Yesus karena dia sangat cinta kepada anaknya. Tuhan, kami ingin anak saya yang satu ada di sebelah, menjadi tangan kananmu, yang satu menjadi tangan kirimu. Nah, kalau rebutan kekuasaan itu yang satu tangan kanan, satu tangan kiri, nah yang lain di mana gitu. Bapak Saudara, itulah sebabnya seorang ini tidak tahu apa yang diminta barangkali, sehingga Allah menjelaskan bagaimana sebuah pelayanan yang benar, sehingga diingatkan kembali untuk kita bisa melihat bagaimana pelayanan yang benar. Tentu tidak seorang pun tidak ingin direndahkan. Semua juga ingin kita memiliki jabatan. Tidak semua kita menginginkan juga menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dihormati. Tetapi pencapaiannya itu tidak menghalalkan segala cara. Seperti yang dilakukan oleh dunia kalau kita lihat. Tetapi apa yang Yesus katakan menghadapi gejolak di dalam murid-muridnya yang menginginkan jabatan-jabatan yang sangat mentereng pada waktu itu. Ada di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan. Menjadi orang dekatnya Tuhan. Tetapi ketika mereka terbelenggu dengan pola kehidupan yang seperti itu, Yesus sampaikan, tidak demikian di antara kamu. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, Bapak Ibu mau jadi besar? Ayat ini berkata, tapi barang siapa ingin menjadi besar di antara kita, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari sekarang kita berlomba-lomba bukan untuk dilayani, tapi kita berlomba-lomba untuk melayani. Melayani apa yang bisa kita lakukan, itu adalah kekuatan kita. Mungkin dari hal-hal yang kecil, kita mencoba untuk belajar melayani. Barangkali mulai dari hal yang sepele, kita akan belajar melayani dengan baik. Karena dimulai dari hal-hal yang kecil, ketika kita setia, Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal besar yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dari hati kita. Tapi percayalah, itu disiapkan bagi orang-orang yang bisa dipercaya perkara-perkara yang kecil. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika belajar dari situ kita akan melihat bahwa paradigmanya berbeda. Orang yang terhormat di dunia ini adalah orang yang dilayani. Tetapi orang yang terhormat di hadapan Tuhan adalah orang yang melayani. Melayani bukan hanya khotbah di mimbar, tapi melayani ada bagian-bagian di mana orang bisa merasa nyaman, terlayani dengan baik, kebutuhan-kebutuhan mereka bisa terlayani dengan baik. Itulah sebuah pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi kalau kita belajar beberapa waktu yang lalu, masing-masing punya karunia-karunia yang berbeda-beda. Ada karunia melayani, di mana ketika ada sesuatu yang perlu dilayani, dia akan cepat tanggap, cepat respon terhadap segala situasi yang ada di sekitarnya. Bukan telat mikirnya, bukan tell me, tetapi lebih cepat untuk bereaksi, lebih cepat untuk meresponi segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita melihat dari apa yang dikatakan di dalam ayat yang 43, tidaklah demikian di antara kamu. Ayat ini menjelaskan bahwa ambisi Yakobus dan Yohanes akan kursi kekuasaan ini sedang dijelaskan oleh Yesus. Tidak sedemikian di antara kita. Ketika kita menjadi ingin yang terbesar, maka kita akan bisa melihat bahwa kita akan melakukan pelayanan-pelayanan yang berdasarkan, yang seperti Yesus lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang untuk memerintah,
dalam ayat yang ke-42 tadi, memerintah dengan tangan besi itu adalah memerintah dengan keras. Memerintah dengan keras juga ada di sana tindakan-tindakan menindas supaya ketika mereka tidak berkutik, mereka akan bisa tunduk dan menghormatinya. Kalau saya teringat dengan cerita-cerita di zaman dulu ketika bangsa kita dijajah, mereka menindas, memimpin dengan tindakan-tindakan sangat kejam. Semua apalagi ketika zamannya Jepang kerja Romusa, membuat bangunan-bangunan, membuat bendungan-bendungan, mereka dipaksa, ditindas sehingga tidak ada yang berani melawan. Tetapi ketika mereka ditindas, itu tidak akan menjadi kuat. Karena orang-orang yang ditindas dari hatinya akan muncul bagaimana suatu saat kalau saya kuat, saya akan menghancurkannya. Tetapi ketika pelayanan itu bersifat pelayanan kasih, maka semua akan mengalami dampak dari pelayanan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi kekuatan gereja kita bukan terletak atau mengadopsi kepemimpinan sekuler yang menerapkan kekerasan, tetapi sebagaimana core value gereja sidang jemaat Allah. Masih ingat? Cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. Mengharapkan setiap orang yang ada dalam gereja ini, mulai dari saya, ditandai dengan kehidupan yang cinta Tuhan. Dimulai dari kehidupan saya, dimulai dari kehidupan yang jujur dalam perkataan, jujur dalam tindakan, jujur dalam segala hal yang bisa saya kerjakan. Memang ada bagian-bagian yang perlu dikatakan, ada bagian-bagian yang tidak perlu dikatakan. Bukan berarti tidak jujur. Kepada siapa informasi ini boleh, kepada siapa informasi ini tidak boleh. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada bagian-bagian ini kita bisa melihat Tuhan akan tolong kita semua. Juga ada yang sempat dalam sebuah diskusi menanyakan, Pak, kalau kita jujur, bagaimana kalau misalnya kita dirampok? Kemudian kita harus jujur. Nomor PIN-nya berapa? Oh, kata firman Tuhan harus jujur. Oh, nomornya begini. Pak, silakan. Ya habis. Kita perlu jujur kepada orang yang layak menerima kejujuran kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan akan tolong dan memberkati kita semua. Kita punya hikmat yang Tuhan berikan. Tuhan juga menghendaki kita juga orang-orang yang rendah hati. Pelayanan yang ditandai dengan kerendahan hati. Ditandai dengan bagaimana dahulu memberi hormat. Bukan hormat, tapi bagaimana cara menyapa, bagaimana gestur tubuh saat menyapa. Itu merupakan penghormatan setiap orang yang memiliki kerendahan hati. Juga harus ditandai dengan orang-orang yang rajin. Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang rajin ini akan menolong kita. Mungkin kita tidak mungkin kita tidak pinter, tapi kita membutuhkan sebuah kehidupan yang terus secara kontinu untuk terus belajar. Mungkin kita tidak rajin, tidak kaya, tapi kalau kita rajin, katanya rajin pangkal kaya gitu. Atau hemat pangkal kaya. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Itu bagian dari apa yang bisa kita lakukan. Kita menjadi orang-orang yang rajin. Bapak dan Saudara, ada waktu-waktu yang sudah diatur dalam kehidupan kita. Kita ini kerja 7 jam, tidur 8 jam, kemudian sisanya ini terserah Bapak Ibu untuk gunakan untuk apa. Untuk menyembah Tuhan, untuk membaca Alkitab, untuk lihat sinetron, untuk nongkrong. Bagaimana mengelola waktu dengan baik. Ada yang mengelola dengan baik, ada yang mengelola dengan tidak baik. Mari kita menjadi orang-orang yang rajin. Ketika kita didapati semacam ini, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Kadang firman Tuhan berkata, ketika menghadapi orang-orang yang tidak rajin, coba belajar kepada semut. Masa kita suruh belajar kepada semut? Semut itu tidak ada pemimpinnya, tapi dia rajin. Mereka saling mengomando dan berjalan bersama-sama.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, gereja yang kuat dimulai dari nilai-nilai yang tertanam dalam kehidupan kita. Kita sudah punya nilai-nilai cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. Ini akan membawa sebuah gerakan yang besar untuk gereja kita menjadi gereja yang kuat. Bapak Ibu dan Saudara, kemudian ayat yang ke-43 sampai 40 kita bisa melihat bahwa bagaimana definisi kebesaran itu. Kebesaran bukan berdasarkan berapa bintang yang ada di pundak kita, berapa tingginya pangkat kita, tetapi di hadapan Tuhan kita bisa melihat orang-orang yang besar. Orang-orang yang besar itu ada orang-orang yang mampu menjadi pelayan yang sangat baik. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus menggunakan dua kata ini secara spesifik, yaitu seorang pelayan. Seorang yang melayani digambarkan sebagai seorang yang melayani di meja makan. Memperhatikan setiap kebutuhan orang lain dengan sigap. Di dalam Injil Lukas juga disampaikan, ketika ada seorang hamba, dia datang dari pekerja di ladang, kemudian dia kembali ke rumah dan waktunya jam tuannya makan, maka dia mempersiapkan dengan baik apa yang dibutuhkan. Seorang pelayan itu digambarkan sebagai seorang yang siap melayani, seperti seorang yang sedang berjaga di pinggir meja makan tuannya. Ketika tuannya butuh minum, dia tidak harus segera, aku butuh minum, ambilkan. Bukan begitu, tetapi akan segera bisa melihat, oh ini butuh minum, segera dituangkan. Oh ini butuh sendok, segera dituang, segera diambilkan. Bapak dan Saudara, seorang pelayan yang siap dengan respon yang cepat untuk memenuhi kebutuhan tuannya. Dan kita sedang melayani Tuhan, Bapak dan Saudara. Dan apa yang Tuhan katakan, kapan kita melayani Tuhan? Dalam Injil Matius pasal 25, ketika engkau melakukan segala sesuatu kepada yang kecil ini, kamu melakukannya untuk aku. Kalau kita ingin melakukannya untuk Tuhan, layanilah orang-orang di sekitar kita yang mungkin dianggap kecil. Kita anggap ketika melayani mereka, seperti melayani Tuhan kita sebagai seorang raja. Apa yang dibutuhkan mereka? Ini sebuah pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kan seringkali kita lebih melihat suka dilayani. Kalau dilayani itu merasa kita itu kayak orang besar gitu loh. Nah, jadi minum diambilkan, makan diambilkan, kayak orang besar gitu. Di dunia memang begitu. Tapi dalam pelayanan adalah seperti Yesus. Siapa yang melayani di antara semua, itulah yang terbesar. Hanya sekarang kita mau dilihat besar oleh dunia ini, atau kita ingin dilihat besar dari kacamatanya Tuhan. Itu sebuah pilihan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan saya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan firman Tuhan sehingga kita akan melayani dengan baik. Seorang pelayan dan hamba ini juga bisa kita lihat. Yang pertama pelayan, yang kedua hamba atau budak. Ini ada sebuah tindakan yang lebih rendah lagi. Seorang doulos tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, tapi seluruh hidupnya adalah milik tuannya. Bapak, Ibu dan Saudara, memang seorang budak di zaman itu, di zaman dulu, memang sangat tidak berharga. Jadi bahkan sangat kejam ketika tuannya sedang kedinginan. Bapak dan Saudara, maka dia melakukan apa saja kepada budaknya. Bahkan untuk menghangatkan kakinya, ada yang perutnya dibelah, kakinya dimasukkan ke dalam perutnya supaya hangat. Itu kekejaman-kekejaman di masa-masa itu sebagai budak. Bapak, Ibu dan Saudara, tetapi kita bisa melihat, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Biasanya ditandai dengan seorang yang bermental, seorang yang melayani Tuhan itu biasanya datangnya lebih awal, pulangnya paling akhir. Kalau bos itu biasanya datangnya ya waktu tugas-tugas saja datang, kalau enggak tugas enggak datang. Kita hamba apa bos? Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan,
Sebenarnya saya tidak berharap Bapak Ibu ada yang terlambat datang beribadah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau penerbangan ke mana? Ke Jakarta saja. Terlambat 5 menit, ditinggal. Terlambat 1 menit aja, pintu udah ditutup. Tapi bagaimana kita mencoba menghargai setiap waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita yang kita sepakati. Jam 7 kita ibadah. Jam berapa kita datang? Bapak Ibu yang jawab sendiri. Mari kita belajar untuk menjadi seorang hamba dimulai dari kedatangan kita. Datang lebih awal, pulang paling akhir. Untuk kita memastikan semua berjalan dengan baik. Ini seorang hamba. Memastikan kalau seorang hamba, mungkin saya ada di sini, beberapa juga memastikan semua kursi tertata dengan rapi sebelum jemaat datang, memastikan semua bersih dari debu, memastikan semuanya sudah beres semua. Itu sebabnya di tempat ini setiap staf jam 5 harus sudah ready ketika hari Minggu. Untuk mempersiapkan semua sudah baik-baik semua. Mungkin sudah dibersihkan, tapi memastikan kembali ketika Bapak Ibu datang. Apalagi ketika Bapak Ibu datang kemudian pegang-pegang gini. Ini. Saya tersinggung sekali kalau gitu. Artinya belum dibersihkan. Saya harus membersihkannya jika staf tidak sempat membersihkannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan tolong kita untuk menjadi seorang hamba yang melayani Tuhan. Ini adalah kekuatan bagaimana kepemimpinan seorang hamba yang semua berjalan bersama-sama. Melayani dan memimpin. Bapak Ibu Saudara, ini bagian dari kehidupan kita yang sungguh-sungguh untuk bisa melihat. Seorang pemimpin memberikan arahan, memberikan visi yang jelas, memberikan tugas-tugas yang jelas untuk bisa dikerjakan dengan baik. Tapi di sisi lain juga mengerjakan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kita di gereja bukan sebatas leadership yang memberikan tugas, melayani, tapi juga memberikan contoh dan teladan. Itu pemimpin dan hamba, itu berjalan bersama-sama. Tuhan akan menolong kita, supaya hati kita dipenuhi hati seorang hamba. Seorang hamba yang tidak berhak atas dirinya sendiri. Kalau masih berhak atas dirinya sendiri, itu bukan menjadi miliknya Tuhan. Bukankah kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal? Sudah ditebus dan dibayar lunas. Itulah sebabnya diri kita bukan milik kita sendiri. Itulah sebabnya muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan rohmu, yang kedua-duanya adalah milik Allah. Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah bagian dari kehidupan kita. Kita menjadi gereja yang kuat, kita sama-sama nanti kita akan melayani Tuhan. Bapak Ibu, bukan hanya saya sebagai gembala sidang yang menjadi pemimpin di tempat ini. Tapi Bapak Ibu juga pemimpin-pemimpin di departemen, pemimpin-pemimpin di di bidang-bidang komisi-komisi. Itu juga hal yang sama yang kita lakukan. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil di hadapan Allah. Tapi yang saya tahu di hadapan Allah, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi hamba dari semuanya. Sebenarnya ini juga berlaku bagi semua. Di dunia usaha pun juga sama. Ketika seorang dokter melayani banyak pasien, itu juga kan semakin tinggi. Seorang seorang yang punya usaha, kemudian yang dilayaninya banyak, konsumennya banyak sekali, kemudian dilayani dengan baik, dilayani dengan senyum, dilayani dengan kejujuran, dilayani dengan ketulusan, bukankah akan terus meningkat dan naik? Bapak Ibu dan Saudara, itu sebabnya mari kita sama-sama belajar. Gereja yang kuat, gereja yang di dalamnya bukan hanya memerintah secara otoriter, bukan hanya memerintah salah pecat, salah disiplin, tetapi bagaimana diarahkan dengan baik, dipimpin, dibimbing dengan baik. Lewis kenemenen baru didisiplin. Lek masih bisa diarahkan untuk dibimbing, didampingi dengan baik. Kalau bisa berubah,
Kalau tidak bisa berubah, mungkin seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, Pak, saya juga tidak berubah. Yesus sempurna, tapi kita kan belum sempurna. Mesti kita harus berubah dari waktu ke waktu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat dalam Injil Markus ayat yang 45, kita bisa melihat apa yang diteladankan Yesus dalam ayat ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini adalah pola yang Yesus mau diterapkan di dalam gerejanya. Yesus yang adalah Raja segala raja, tapi dia mau mengambil lap, kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Dia melayani. Tapi Petrus, karena dia dasar Petrus ya, oh Tuhan, bukan hanya kaki saya yang dibasuh, ya saya dimandikan juga gitu. Bapak Ibu dan Saudara, tapi kita bisa melihat bahwa bagaimana kita melayani. Bagaimana seorang pemimpin juga masih melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh seorang yang ada di bawah. Bagaimana seorang direktur kadangkala juga masih membersihkan bagian-bagian yang masih kotor di perusahaannya. Saya masih ingat juga ketika saya melayani di Surabaya dulu, seorang pemilik perusahaan, dia ingin melayani. Dia ambil pilihan, dia minta ke Pak Pendetanya, Pak Pendeta, saya ingin melayani. Ya silakan melayani, di bidang apa? Saya melayani di bidang parkir aja. Jadi seorang direktur perusahaan, dia melayani di bidang parkir, ditoto semua. Jadi dia pakai pakaian gereja, ini dulu rencana bagian parkir mau rencana ada pakaian putih atau hitam dulu, ini masih belum sempat, nanti melayani Tuhan. Loh yang ke gereja anak buahnya yang parkir majikannya ini ya, tapi ini hati yang mereka miliki untuk melayani, sehingga semua berjalan dengan baik, dengan tertib. Melayani Tuhan, dia ingin melayani. Karena ketika sempat saya ngobrol, ketika Pak yang penting saya ini jangan disuruh untuk nyanyi, suara saya fales. Saya juga jangan disuruh doa Pak. Lek doa sendiri saya bisa gitu. Tapi kalau doa di depan umum, enggak bisa saya. Tapi ini yang saya lakukan, ya wes kan gitu, nggak maksa diri kan, melayani Tuhan sesuai dengan bidangnya. Yesus mengaitkan kepemimpinan dengan sebuah pengorbanan. Melayani itu berkorban. Bapak Ibu datang lebih awal itu berkorban. Bapak Ibu pulang lebih akhir itu juga berkorban. Bapak Saudara, waktu kita, jangan sampai kita pernah terlambat. Bapak Saudara, Tuhan tolong kita. Jadi bagaimana kita membangun gereja yang kuat, sekali lagi gereja yang memberdayakan, menurut catatan saya ini. Jadi makanya semua diberi kesempatan untuk melayani sesuai dengan bidangnya masing-masing kan. Beberapa yang sudah masuk dalam dunia pelayanan, terus dilatih, terus diasah supaya suara kita menjadi lebih baik, permainan musik kita menjadi lebih baik, pelayanan di mimbar semakin lebih baik, semakin lebih mengena, dan Tuhan akan tolong kita semua. Itu sebabnya kita tidak pernah berhenti untuk belajar, terus melakukan, sehingga kita akan bisa mungkin bertanya, apakah kehadiran saya mempermudah orang lain melayani Tuhan? Apakah kehadiran saya mempersulit orang lain untuk melayani Tuhan? Tetapi tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Tuhan akan tolong kita semua. Khusus untuk pelayan-pelayan sudah tahu syaratnya di sini. Apa yang menjadi persyaratan melayani tempat ini tentu sudah tahu semua. Aturan untuk menjaga kita supaya kita tidak lompat pagar. Tapi ini untuk kita tetap berjalan pada relnya. Sebab ketika kita melayani ada pagarnya, orang tidak akan gampang untuk nuduh kita. Telunjuk ini tidak akan gampang untuk nuduh kita. Contoh, kita mesti harus latihan. Ketika kita enggak latihan, kemudian kita melayani, akan banyak, ini enggak latihan ini. Kemudian enggak ikut MPC, kemudian kita melayani. Orang, ini enggak ikut MPC melayani. Ya apa sih jani ceritanya ini? Kemudian
Tidak setia kepada Tuhan, kemudian melayani. Kemudian gimana? Oh ini nggak setia, ngajak setia. Ini akan banyak telunjuk yang akan tunjuk kita. Itu sebenarnya ada pagar, ada aturan yang mengharuskan kita ada di dalamnya. Supaya kita melayani dengan leluasa, melayani dengan sukacita, melayani dengan baik. Bapak Ibu Saudara, dan biarlah yang kedua bagian ini adalah bagaimana kehambaan. Melayani sebagai hamba ini sebagai budaya kita bersama-sama. Melayani Tuhan bersama-sama. Kehambaan ini sekali lagi menjadi hamba ini bukan hanya tugas saya saja sebagai pendeta. Tapi ini menjadi identitas sebuah gereja, seru jemaat yang tidak tergoyahkan oleh apapun ketika kita memikul tanggung jawab untuk melayani sesama. Bapak Ibu dan Saudara, dan bagian yang ketiga kita bisa melihat, mari kita fokus melayani Tuhan pada misi, pada pelayanan kita, dan bukan pada posisi. Kalau hanya mengejar posisi, apa gunanya? Ada jabatan, tetapi tidak pernah dikerjakan. Hanya sebagai pajangan saja. Mari kita akan melihat, Yesus memberikan kepada kita arahan dan memberikan sebuah tujuan kepada kita ketika dia menebus manusia supaya gereja tidak terjebak dalam perebutan posisi yang itu gampang retak. Tapi gereja berfokus pada misi, pada pelayanan, pada menghargai yang lain, menghargai sesama. Tuhan akan tolong kita. Bapak Ibu Saudara, menghargai dan menghormati kalau kepada atasan itu sebenarnya lebih mudah, walaupun tidak semua orang bisa. Tapi bagaimana praktek menghormati, menghargai kepada yang ada di bawah kita, itu adalah bukti nyata kerendahan hati. Kalau hormat kepada pimpinan gampang saya rasa, walaupun tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi menghormati orang-orang di bawah kita. Bagaimana Yesus menghargai setiap orang. Orang yang kedapatan berzina pun Tuhan tetap hargai. Tuhan katakan, sudah jangan berbuat dosa lagi. Kepada orang gila yang dirasuk setan di Gerasa, Tuhan juga datangi. Tuhan tidak hukum dia, tapi Tuhan lepaskan dia. Untuk Tuhan utus menjadi pemenang-pemenang di Dekapolis. Tuhan akan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Biarlah gereja yang kuat sekali lagi. Gereja di dalamnya kita juga punya arahan, punya visi yang jelas, tapi kita juga menjadi seorang hamba yang melayani Tuhan. Sekali lagi Bapak, sekali lagi biarlah Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak terjebak pada posisi, tapi mari kita lebih kepada misi kita. Tuhan akan tolong kita. Jika kita belum mampu melakukannya, mari sama-sama kita belajar. Di depan kita ada perjamuan kudus. Biarlah ketika kita belum mampu, mohon kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan yang terbaik buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk musik dan pelayan kudus untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama melayani Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kita mengingatnya kembali. Dia raja segala raja, tapi dia berkorban seperti seorang hamba. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia memilih. Dia tidak mempertahankan sebagai kealahannya sebagai sesuatu yang dipertahankan. Dia mengambil rupa seorang hamba. Hamba yang taat sampai mati. Memberikan petunjuk kepada kita supaya kita juga mau berkorban bagi orang-orang yang kita layani. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat sepotong kayu kasar
dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, menyadari banyak kekurangan-kekurangan dalam hidup kami. Ketika kami harus berjalan seiringan, menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang hamba. Jemaat Tuhan juga sama. Mereka harus menemukan misi dalam hidup mereka, tapi di sisi lain mereka juga menjadi seorang hamba dan pelayan Tuhan. Seringkali kami terjebak pada posisi jabatan, sehingga kami tidak lupa menjadi seorang hamba. Tuhan, tolong kami. Biarlah pagi hari ini di hadapan kami ada perjamuan kudus. Ketidakberdayaan kami mengikuti polanya Tuhan. Barang siapa ingin yang menjadi besar, dia harus menjadi hamba. Barang siapa ingin jadi terkemuka, dia harus menjadi pelayan dari semuanya. Ingatkan kami kembali akan ukuran-ukuran Tuhan yang ada dalam gereja Tuhan. Dunia punya ukuran yang berbeda. Siapa yang punya jabatan, dialah yang berkuasa. Berkuasa atas apapun. Tetapi di dalam gereja Tuhan, yang besar di hadapan Allah adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan. Berkatilah unsur-unsur perjamuan kudus yang ada di hadapan kami. Berkatilah roti dan anggur yang ada di depan kami. Berkati Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Sehingga dari berkat-Mu kami bisa memandang dengan iman. Bukan lagi roti dan anggur biasa. Mata kami barangkali melihat itu roti dan anggur. Tetapi iman kami bisa berkata, itu adalah tubuh dan darah Yesus. Sehingga kami akan bersekutu dengan penghormatan yang tinggi. Setiap pengorbanan Tuhan kayu salib. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus. Membawa tubuh dan darah Yesus di antara jemaat Tuhan. Berkati, layakkan kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi pelayan di perjanjian baru. Ampuni setiap pelanggaran kami, sehingga kami dikuduskan oleh Tuhan. Sebagaimana tubuh dan darah Yesus adalah kudus, maka kami juga akan dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan perjamuan kudus pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada
ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, Pada satu bukit jauh dari sini, ku lihat salib berdiri. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang yang bagian bawah, semua sudah terima semua. Yang belum terima bisa angkat tangan, supaya bisa terlayani dengan baik. ku terikat cinta Tuhanku, yang ku jatuh dekat kakinya. Yang di atas sudah semua. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku Masih kurang? terikat cinta Tuhanku, yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku, yang ku jatuh dekat kakinya. Sana pun dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Apakah di atas semua sudah terlayani dengan baik? Dari bawah, yang ketinggalan. Itu Ku teringat cinta Tuhanku, yang ku jatuh dekat kakinya. Sana pun dapat ampun dosa. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita semuanya. Persiapkan perjamuan kudus kita pagi hari ini. Angkat tubuh Tuhan yang telah terpecah-pecah. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, menghormati apa yang Tuhan sudah korbankan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita bersekutu bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Alihkan cawan berisi darah perjanjian Tuhan di tangan kananmu dan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dengan penuh syukur, dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari dengan penuh percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berlebihan, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tangan kita ada isinya kalau Tuhan yang mengisinya. Sebabnya kita kembalikan bagi Tuhan. Kita kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, dengarkan firman Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagimu Tuhan segala hormat, bagimu Tuhan segala kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala hormat kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu setiap dosa-dosa kami diampuni oleh Tuhan. Setiap perjamuan kudus yang kami terima, Tuhan akan pulihkan kehidupan kami. Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang dalam pergumulan-pergumulan yang terlalu berat dalam kehidupan kami, ada pertolongan yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi janji Tuhan, barang siapa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, pada akhir zaman kita akan dibangkitkan dari kematian untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kehidupan yang ada di dalam tubuh dan darah Yesus menjadi kehidupan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini biarlah perjanjian Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami percaya gereja-Mu akan kuat, di mana Yesus selalu menguatkan kehidupan kami. Kami akan melayani Tuhan. Kami akan memiliki visi-visi yang dari Tuhan. Sekaligus kami akan mengerjakan dengan baik dalam kehambaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar Tuhan memberkati kami semua. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Silakan duduk kembali. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persiapkan persembahan-persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan di hari ini. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa maju ke depan dengan tertib. Sementara Bapak Ibu yang memberikan non tunai, di balik kursi itu ada scan barcode atau di depan, bisa lakukan dengan baik, dengan penghormatan yang sama ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena persembahan kita itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Tetap lakukan dengan penghormatan kepada Tuhan. Ku
bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, hamba serahkan persembahan-persembahan yang terbaik yang kami berikan kepada Tuhan saat pagi hari ini. Karena kami menyadari kalau hidup kami diberkati Tuhan, itu karena dari Tuhan. Bahkan ketika Tuhan memberikan dorongan untuk memberikan yang terbaik pun, itu datangnya dari Tuhan. Karena sesungguhnya hidup kami tidaklah ada apa-apanya. Semua yang kami lakukan, semua yang kami dapat, itu karena dari Tuhan. Jika hari ini kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itu merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Baik persembahan persepuluhan yang merupakan milik dan hak Tuhan. Persembahan untuk misi, Tuhan memberkatinya. Persembahan untuk hari-hari besar, khususnya ulang tahun gereja yang ke-75 di tempat ini bulan Juli, Tuhan juga memberkatinya. Sekali lagi Bapa, biarlah berkat-berkat-Mu melimpah atas kami. Tangan-tangan sudah memberikan dengan penuh sukacita, dengan penuh penghormatan, mengasihi Tuhan dengan pemberian harta kami. Tuhan memberkatinya. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biarlah kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah semua dalam tuntunan Roh Kudus, untuk penjangkauan jiwa-jiwa, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi Bapa, biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kehidupan kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi Bapa, kami serahkan semua persembahan kami, baik yang tunai maupun non tunai, di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, karena waktunya sudah singkat, pengumuman saya sampaikan secara singkat saja. Hari-hari tidak ada perubahan Bapak Saudara. Hari Selasa kaum wanita tetap berjalan seperti biasa, wanita terpuji. Nah khusus hari Rabu ini kita akan mengikuti kebangunan iman yang akan dilayani oleh Bapak Stephen Tong di YPPI. Bapak Ibu yang sudah membaca di grup Info Mafa bisa mendaftarkan dengan baik, dan Tuhan akan tolong kita semua sehingga kita mengikuti dengan baik. Dan sekali lagi Pak Stephen Tong ini adalah tokoh-tokoh yang bersama-sama disandingkan dengan Bapak Octavianus, Bapak Chris yang dari Jawa Tengah, yang semua sudah tidak ada lagi, tinggal beliaunya, tokoh Kristen yang ada di Indonesia. Akan datang ke Batu dan akan memberkati dengan firman-Nya. Tuhan akan tolong kita. Hari Kamis ibadah kaum pria, hari Jumat kita latihan dan dalam doa, Sabtu kaum muda, dan Minggu ibadah umum. Dan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan akan memberkati kita. Mari kita akan membawa hidup kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan persiapkan untuk
Juni kita akan ulang tahun gereja yang ke-75. Ada di Bapak Ibu yang sudah usia 75? Kira-kira gereja itu seusia itu, 75 tahun. Tuhan memberkati kita. Saya juga sampaikan selamat datang. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami tempat ini. Bisa berdiri dan kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali. Adakah? Kalau sudah 2 kali, 3 kali ya enggak. Yang sekali, Tuhan tolong kita semua. Belum ada yang. Pemirsa, saya juga sampaikan pemirsa, dalam rangka misi gereja dalam departemen sosial, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lebih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan bisa memberikan. Di depan itu ada departemen sosial yang peruntukannya adalah untuk saudara kita yang kurang beruntung dalam kondisi ekonomi, sehingga kita bisa membantu dalam beberapa waktu untuk sembako. Kemudian juga manakala ada yang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk jemaat GSI Maranatha Family Batu ada bantuan sedikit, sehingga itu bisa sedikit meringankan akan meringankan sedikit beban. Sakit tidak ada yang bisa nanggung, hanya yang sakit sendiri yang akan merasakannya. Tetapi paling tidak bisa memberikan pertolongan dan penghiburan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan akan memberkati kita, dan mari kita menjadi gereja yang memberkati, gereja yang akan menjadi gereja misi, menolong orang-orang yang sedang dalam kekurangan dan kebutuhan. Dan hari ini juga saya sampaikan, saudara kita Devon itu terakhir untuk praktek di tempat ini, dan nanti akan pulang kemana itu, ke Sati untuk melanjutkan studinya, dan biar Tuhan akan menolong. Dan mana Devon? Mungkin ada sesuatu yang disampaikan, enggak apa-apa. Ada kesan kah? Tapi bukan pesan-pesan terakhir ya. Oke, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, pertama mau berterima kasih banyak untuk setiap Bapak Ibu Saudara Jemaat GSI Maranatha Family untuk kesempatan yang diberikan selama saya melayani di sini. Ya, mungkin ada yang masih belum terlalu kenal atau masih asing gitu. Ya, saya selama beberapa pekan ini diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini, dan ini minggu terakhir saya di tempat ini, dan kiranya apapun yang saya lakukan di tempat ini, pelayanan saya di tempat ini dapat berguna dan membantu. Dan mohon maaf sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang sesuatu yang ya mungkin tanpa disengaja ataupun disengaja nggak sesuai atau nggak berkenan untuk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya berterima kasih banyak, kiranya semua jemaat dan gereja sidang Maranatha Family Batu ini dapat terus maju, dapat terus berkembang dan menjadi dampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tetap di situ, biasanya tetaplah belajar dari gereja ini apa yang bisa diambil untuk bisa belajar dengan baik. Kamu sudah bisa memasak di sini, gitu. Tuhan tolong kita. Ya, Tuhan memberkati. Mungkin ada dari teman-teman departemen akan memberikan tanda kasih, dipersilakan. Jangan lihat bungkusnya ya. Selamat melayani, Tuhan berkati, dan Tuhan tolong kita semua. Biarlah terus doakan supaya Devon juga dipakai Tuhan. Dan saya juga sampaikan nanti bulan Mei ini kayak banyak ditinggal saya nih. Nanti Reza tanggal 30 juga akan kembali ke Makassar memimpin gereja di sana. Tuhan tolong kita. Dan doakan Bapak Ibu sedang bergumul untuk staff. Kita sedang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan akan tolong kita yang bisa membantu gereja ini. Paling enggak yang memiliki karakter yang baik. Jadi yang rajin, yang pinter khotbah, pinter nyanyi, pinter musik.
kemudian pinter IT itu penting untuk bisa lakukan itu. Jadi memiliki sifat kehambaan supaya kita bisa main dengan baik. Kemudian juga mau mengikuti segala sesuatu yang menjadi cara kerja kita di sini. Kira-kira ada seperti itu yang baik gitu. Kalau itu ada, pasti terjadi bendera besar. Itu sebabnya kita akan membentuk orang-orang seperti itu. Untuk menjadi orang-orang yang tunduk pada otoritas, mau belajar, mau hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Karena dunia digital, maka yang saya perlukan ada orang-orang yang pintar digital. Supaya media kita bisa dilihat, bisa menjadi sarana saksi bagi Tuhan. Ini sedang saya sampaikan ke sekolah kitab untuk nanti bisa interview, bisa sama-sama untuk melihat, untuk bersama-sama melayani Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang jadi staf juga tidak apa-apa, nanti akan sekolahkan Alkitab. Tuhan akan tolong kita. Kalau memang belum sekolah Alkitab, nanti sekolahkan Alkitab. Tuhan tolong kita. Tapi yaitu, biarlah karakter Kristus ada kita, supaya gereja ini semakin bertumbuh dan berkembang. Saya berharap nanti di ulang tahun yang ke-80, ini gereja ini udah penuh, atas, bawah, bahkan ibadah bisa 2 atau 3 kali. Tuhan akan tolong kita. Tapi perlu kerjasama yang baik, mau bekerja, dan Tuhan melayani kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami percaya Tuhan sudah memberkati ibadah kami saat pagi hari ini dengan kekuatan kuasa yang dari Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang datang pagi hari ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati nikah rumah tangga kami masing-masing. Hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biar keluarga kami terjagai dengan kasih Tuhan. Terjagai dengan sukacita, terjagai dengan berkat-berkat Allah. Sehingga sementara keluarga kami di dunia ini menggambarkan suasana surga turun di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga terpancar kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga-keluarga yang di sekitar kami. Hamba berdoa untuk setiap pekerjaan yang dijumpai oleh tangan kami. Apa yang dikerjakan oleh kami semua oleh jemaat Tuhan. Tuhan memberkatinya. Menghadapi tantangan-tantangan ekonomi. Menghadapi segala kesulitan-kesulitan. Biarlah ada terobosan-terobosan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami mata untuk melihat setiap peluang-peluang sehingga kami boleh mengambilnya. Sehingga di antara jemaat Tuhan tidak ada satupun yang berkekurangan. Semua berkecukupan. Bahkan jika Tuhan izinkan, biarlah mereka berkelimpahan di dalam berkat Tuhan. Sehingga mereka akan berlimpah pula dalam berbagai macam kebajikan. Hamba berdoa untuk setiap hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa seorang diri, berseru, memohon kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami. Bahkan ketika kami membangun mezbah keluarga kami berdoa dengan seisi rumah kami. Tuhan memberkatinya. Bahkan ketika kami beribadah raya bersama-sama, Tuhan memberkatinya. Anugerah Tuhan melimpah atas kami.
Perkenanan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak, kami berdoa untuk negeri tercinta kami Indonesia. Tuhan memberkati sekali lagi perubahan-perubahan, dinamika-dinamika politik, ekonomi, sosial. Tuhan akan menolong kami. Biarlah semua jemaat Tuhan dalam penjagaan Tuhan. Bangsa kami dilindungi oleh Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Seluruh masyarakat Indonesia, warga masyarakat Indonesia. Baik yang ada di kota, yang ada di desa, yang ada di gunung, yang ada di pantai. Semua dalam pemeliharaan dan pelindungan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami yang ada di tingkat pusat maupun yang ada di tingkat bawah. Biar semua dipimpin oleh Tuhan. Mereka memiliki hati seorang hamba yang takut akan Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan mereka adalah keputusan yang memuliakan Tuhan senantiasa. Jika ada yang berbuat jahat kepada bangsa ini, Tuhan mau berdoa, ubahkanlah hatinya sehingga mereka menjadi hati yang baik. Ketika ada keserakahan menaungi, Tuhan biarlah berikan hati yang penuh syukur di hati mereka. Ketika ada orang-orang yang berbuat jahat, ubah hati mereka menjadi hati yang baik. Tuhan akan menolong bangsa kami. Karena kami tahu hanya Tuhanlah yang mampu mengubah hati setiap orang. Itulah sebabnya kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Tuhan akan ubah hatinya sebagaimana hati Tuhan yang Tuhan kehendaki atas umat-umatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga bangsa Indonesia akan terus naik dan bukan turun. Terus akan diberkati oleh Tuhan. Akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang ambil peran di dalamnya untuk membawa bangsa kami dalam perkenanan Tuhan. Tuhan akan memberkati. Biarlah kesatuan gereja, kesatuan hamba-hambamu, kesatuan denominasi gereja, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tentu masing-masing punya kelemahan, punya kelebihan. Biarlah kami saling melengkapi setiap denominasi yang ada. Supaya bisa menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau masyarakat Indonesia untuk mengenal kebenaran melalui gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi berkat-Mu melimpah atas kami semua. Dan jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang jahat. Tapi hidup kami dalam terang Tuhan. Kami akan pulang, Tuhan memberkati kami. Kami akan pulang, biarlah berkat Tuhan menyertai kami. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu, pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Karena Dialah yang akan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta kuasa dan urapan Roh Kudus turun atas kita. Berkat-berkat ilahi, berkat-berkat surgawi turun dan menjadi bagian kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita berkata amin.